Pernah kepikiran nggak sih, mulai dari minta kenaikan gaji, milih mau nonton film apa sama temen, sampai nawar harga mobil, itu semua pada dasarnya adalah negosiasi. Yep, ini tuh skill fundamental yang kita pakai hampir setiap hari. Kadang-kadang malah tanpa kita sadari. Nah, dalam pembahasan kali ini, yuk kita bedah bareng dasar-dasarnya, biar Anda bisa jadi negosiator yang jauh lebih jago dalam situasi apapun. Oke, coba bayangin senario yang umum banget ya. Anda pengen banget liburan yang adem, santai di gunung. Tapi pasangan Anda maunya ke pantai, berjemur. Nah, loh, ini kan konflik klasik banget ya. Situasi kayak gini, ini panggung yang sempurna buat, apalagi kalau bukan, negosiasi. Terus gimana dong cara nemuin jalan tengah buat rencana liburan tadi? Jawabannya ya dengan negosiasi. Tapi penting banget nih buat kita paham kalau negosiasi itu lebih dari sekedar adu arguen atau alot-alotan tawar-menawar. Bukan, ini tuh sebuah proses yang ada langkah-langkahnya. Jadi apa sih intinya negosiasi? Sederhananya, ini adalah sebuah proses buat nemuin titik temu. Catat ya, ini bukan soal siapa menang siapa kalah. Sama sekali bukan, tapi tentang gimana caranya dua pihak atau lebih bisa sama-sama bergerak dari posisi mereka masing-masing menuju satu solusi yang bisa disepakati bareng-bareng. Terus kenapa sih ini penting banget? Ya karena kalau negosiasi kita bagus, kita bisa loh, 1, menyelesaikan konflik dengan damai, nggak pakai drama. 2, ini justru bisa membangun hubungan yang lebih kuat, bukan malah merusak. Dan yang paling penting, 3, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik buat semua orang yang terlibat. Keren kan? Nah, yang menarik, ternyata nggak semua negosiasi itu sama loh. Ada 2 pendekatan utama. Dan kalau kita paham bedanya, ini bisa benar-benar mengubah cara kita bernegosiasi. Coba deh bayangin gini, apa Anda lagi berusaha membagi satu kue yang ukurannya tetap? Atau Anda lagi coba bikin kue yang lebih besar bareng-bareng? Oke, kita lihat bedanya ya. Di satu sisi, ada yang namanya negosiasi distributif. Anggap aja ini kayak lagi bagi-bagi kue yang ukurannya udah segitu aja. Setiap potongan yang Anda ambil, artinya potongan buat orang lain jadi lebih kecil. Ini situasi klasik menang kalah. Nah, di sisi lain, ada negosiasi integratif. Di sini tujuannya beda banget. Tujuannya adalah membuat kue yang lebih besar, bersama-sama. Ini pendekatan menang-menang, di mana kedua pihak tuh kerja bareng buat cari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa mencapai hasil menang-menang itu? Kuncinya ada di alat paling ampuh yang kita semua punya, komunikasi. Dan ini penting banget, komunikasi itu bukan cuma soal apa yang Anda katakan, tapi juga, dan ini mungkin lebih penting, bagaimana Anda menyampaikannya. Iya, beneran. Nada suara Anda, bahasa tubuh, bahkan ekspresi wajah, itu semua seringkali berbicara lebih kencang daripada kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Ingat, lawan bicara Anda itu nggak cuma mendengar pesan Anda loh, mereka juga merasakan dan menafsirkan semua sinyal itu. Yuk, kita bedah isyarat verbal dulu. Coba deh perhatikan. Nada bicara yang tenang itu bisa nunjukin rasa percaya diri. Terus waktu Anda ngasih penawaran, coba deh kasih alasan yang logis. Misalnya, bilang, harga ini saya tawarkan berdasarkan riset pasar, itu kedengarannya jauh lebih meyakinkan daripada cuma asal sebut angka kan? Kata-kata yang Anda pilih itu benar-benar bisa menentukan arah percakapan loh. Dan jangan lupakan juga isyarat nonverbal, ini juga super penting. Menjaga kontak mata itu nunjukin kalau Anda jujur dan pede. Postur tubuh yang terbuka, nggak menyilangkan tangan di dada, itu seolah-olah ngajak buat kerjasama. Dan senyum yang tulus, wah itu bisa langsung mencairkan suasana dan membangun kepercayaan. Oke, kita udah banyak bahas soal cara berbicara. Tapi, ada sisi lain dari koin komunikasi ini yang sering banget diremehin, padahal kekuatannya luar biasa. Apa itu? Mendengarkan. Bukan cuma sekedar mendengar ya, tapi mendengarkan secara aktif. Serius, ini bisa jadi pembeda antara negosiasi yang gagal dan yang sukses. Caranya gimana? Gampang kok, tapi butuh latihan. Ada 3 langkah. Pertama, fokus 100%. Jauhin dulu deh semua gangguan. Kedua, coba rangkum apa yang baru aja Anda dengar untuk konfirmasi. Dan ketiga, baru deh Anda kasih tanggapan yang relevan dan bijaksana. Contohnya gini, coba deh bilang, oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap, masalah utamanya ini soal deadline yang mepet ya. Kalimat sesederhana ini tuh punya 2 fungsi yang dahsyat banget. 1, ini mastiin kalau Anda beneran paham masalahnya. 2, ini bikin lawan bicara Anda merasa dihargai dan didengarkan. Ini langkah kecil, tapi efeknya bisa membangun jembatan kepercayaan yang besar. Baiklah, sekarang yuk kita rangkum semuanya. Pertanyaannya, gimana caranya biar Anda bisa langsung menerapkan semua ini di negosiasi Anda selanjutnya? Ini dia, daftar periksa simpel buat Anda.
1. Coba kenali dulu jenis permainannya, ini situasi menang-kalah atau menang-menang. 2. Kuasai isyarat verbal dan non-verbal Anda. Dan 3, ini yang paling penting, dengarkan untuk benar-benar memahami, bukan cuma nunggu giliran buat menjawab. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Nanti, di negosiasi Anda berikutnya, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah tujuan saya di sini untuk menang? Atau tujuan saya adalah untuk menemukan kemenangan bersama? Percaya deh, pergeseran mindset yang kelihatannya simple ini, dari gimana saya bisa menang ke gimana kita bisa menang, itu bisa mengubah total dinamika percakapan dan membawa Anda ke hasil yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya.